Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabiina wa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, DKM Masjid Sunda Kelapa beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah duha pada hari Ahad, yang saya dengar ini adalah acara rutin dan mereka sudah istiqomah bertahun-tahun namanya, dan juga semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua dijaga, diberikan rahmat oleh Allah, dan diberkahi di dunia dan sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah kajian dengan tema dan masalah pun terurai. Dan kita lihat animo jamaah, Masya Allah, kayaknya ada hubungannya dengan tema kali ini. Kayak jamaah ini wajah-wajah banyak masalah semua pada saya. Sudah kelihatan dari awal, senyumnya pun senyum orang yang banyak masalah. Hadirin, saya pun banyak masalah. Kelihatan kan? Coba, yang baper ketika dibilang banyak masalah siapa? Itu keluarnya dari sana. Galak banget ustaznya. Saya mau tanya dulu nih, orang yang punya banyak masalah itu tanda positif atau tanda negatif? Kenapa? Karena saya banyak masalah, gitu. Hadirin, banyak orang tersinggung ketika dikatakan banyak masalah. Padahal saya mau tanya dulu sama jemaah sekalian, orang yang paling banyak dan berat masalahnya dalam hidup itu siapa? Jangan seuzon, Nabi Muhammad. Ustadz ini enggak seuzon. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat, paling banyak masalahnya itu para nabi. Orang yang paling berat, paling banyak masalahnya itu para nabi. Tsumma salihin.
orang soleh di level berikutnya. Jadi stadium terparah itu justru dialami para nabi, stadium terberat. Lalu stadium berikutnya mungkin di bawah stadium 3, mungkin stadium 2. Itu orang-orang soleh yang tidak sampai ke derajat para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Lalu di bawahnya yang soleh berikutnya dan yang soleh berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini membuka mata kita bahwa banyak masalah itu positif. Banyak masalah adalah tanda kebaikan. Banyak masalah itu nggak bisa dipisahkan dengan kesolehan, bahkan kenabian. Orang-orang yang masalahnya pelik-pelik itu ternyata para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin tinggi iman seseorang, semakin berat masalahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji, dikasih masalah sama Allah, itu tergantung kualitas agama dan imannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat masalahnya. Itu. Ibu lagi sibuk apa yang disampaikan saya? Banyak masalah Pak Ustaz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi problematika itu bukan masalah kita yang banyak dan pelik. Sebagaimana justru tanda orang baik itu bukan orang yang gak punya masalah. Gimana yang tadi gak punya masalah? Narik ucapannya apa enggak? Ya. Kayaknya saya nggak jadi nggak ada masalah. Masalah saya kata. Yang jadi problem kita bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian, itu bukan berat atau mudahnya masalah, bukan banyak atau sedikitnya masalah, tapi yang jadi problem itu ketika masalah-masalah kita nggak terurai, nggak terselesaikan, akhirnya semakin parah dan membunuh kita sendiri. Terkadang membunuh bukan fisik kita, tapi hati dan jiwa kita. Dan yang paling fatal itu membunuh iman kita. Makanya baginda Rasul SAW bersabda sambil seraya berdoa, beliau berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku itu menyerang agamaku. Janganlah musibah kita itu menyerang agama kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu, bagaimana cara kita mengurai masalah-masalah hidup kita? Ini yang kita akan bahas secara singkat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, khususnya keterbatasan pembicara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa sih, Ibu? Jam zuhur apa sampai asar? Sanggup memang sampai asar? Siap sampai asar? Saya mau pulang biar istirahat. Antum ya mau sampai asar di sini aja. Saya nggak siap.
Waktu kita nggak banyak, jadi kita bicara poin-poin pentingnya. Hadirin, yang pertama, bagaimana masalah-masalah itu terurai. Mulai dari masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Gimana caranya itu masalah-masalah terurai? Yang pertama kata para ulama, agar masalah-masalah itu terurai, kita harus tahu ilmunya. Kita harus belajar. Ya, kita harus tahu ilmu. Yang bikin kita hancur itu bukan masalah, tapi yang bikin kita hancur kita nggak tahu ilmunya, sehingga salah menyikapi masalah, akhirnya masalah tambah ribet dan menghancurkan kita. Itu poinnya. Makanya Allah sudah menekankan, udah wanti-wanti di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menukilkan ucapan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa bersabar? Kan gitu ya hadirin. Kalau ada masalah kan selalu kata kuncinya sabar Pak, sabar Bu. Nah Allah berfirman, bagaimana Anda bisa sabar? Wa kaifa tasbiru, gimana Anda bisa sabar? Sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda sedang hadapi. Itu poinnya. Kita tuh nggak bisa sabar bukan karena kita kekurangan gizi, bukan karena kita penyakitan, bukan karena kita jobless. Lo enak ngomong sabar, lo kaya, gua kan habis dipecat dari perusahaan gua. Bukan itu. Ini bukan masalah duit, ini masalah punya ilmunya apa enggak. Gitu hadirin. Punya ilmu atau enggak. Yang membuat seorang bertahan dalam berbagai macam masalah itu punya apa? Punya ilmu. Dan Allah katakan Anda nggak mungkin bisa sabar kalau Anda nggak punya ilmunya. Nggak mungkin. Dan hadirin, kalau kita baca surat Al-Kahfi, ini ayat awalnya adalah ucapan Nabi Khadir ke Nabi Musa alaihi wassalam. Kita tahu Nabi Musa mengikuti Nabi Khadir dengan kriteria dan syarat tertentu, dan pada akhirnya beliau nggak bisa sabar, beliau nggak bisa bertahan, dan akhirnya harus berpisah. Alasannya karena nggak tahu ilmunya, bukan karena Nabi Musa nggak pintar, tapi karena syariatnya berbeda. Poinnya adalah kalau sekaliber Nabi Musa aja nggak bisa bertahan karena nggak punya ilmunya, bagaimana dengan Pak Asep? Bagaimana dengan Nuzul Peni? Bagaimana dengan Nuzul Dikri? Nggak mungkin bisa sama, nggak mungkin bisa bertahan. Wong sosok yang namanya Nabi Musa saja nggak bisa sabar kalau nggak tahu ilmunya, dan akhirnya berpisah. Jadi yang harus kita pikirkan, saya harus tahu ilmunya nih. Hadirin, ujian itu nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan itu jawaban dari ujian tersebut. Yang membedakan orang terima di UI, di ITB, ada yang nggak naik kelas, itu kan bukan ujiannya, tapi apanya? Jawabannya. Itu. Ujian seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya mudah. Hadirin.
Ujian semudah apapun, kalau kita nggak tahu ilmunya, berat hadirin sekali. Pikir balik, betul nggak hadirin? Coba saya mau tanya, bapak-bapak, ibu sekalian, waktu SMA pelajaran paling berat, paling killer, paling rumit pelajaran apa? Olahraga. Buka-buka eksak semua di sini. Selain olahraga apa? Iya. Jawabnya biasa aja, jangan terlalu semangat. Jadi terkesan curhat, jadi ketahuan nanti kita bodohnya di mana dulu. Kimia, Ustaz. Kimia. Kayaknya ketahuan. Jawabnya biasa aja, kimia, Ustaz. Gitu. Sehingga kita nggak jadi tersangka. Kalau jawabannya terus semangat, orang udah curiga. Kayaknya kalau ketiga 4 tuh kayak begitu. Misalnya hadirin, besok kita ujian kimia. Ini kimia serem banget. Bukan hanya pelajarannya susah, gurunya juga gila. Dan besok ujian, soalnya cuma 1, bayangin. Ini bed of life juga. Soalnya cuma 1 kata gurunya. Begitu hari H kita buka lembaran ujian, itu soal ujian, soal paling sulit sedunia mungkin menurut kita. Tapi ada tapinya. Itu soal ujian apa yang kita pelajari tadi malam. Saat kita belajar sampai jam 2:30, walaupun baru mulai jam 3. Jam 3 kaget bangun, buka-buka buku, setengah jam bismillahirrahmanirrahim, tidur lagi setengah jam doang. 2:30 sih, tapi mulainya jam 3. Tapi itu yang keluar, ilmu itu yang ada di depan kita. Kira-kira jamaah sekalian, saat kita ngerjain ujian kimia, keringat dingin atau senyum-senyum sendiri? Senyum-senyum. Bahkan kadang-kadang kita terpesona sama teman-teman kita. Lihat ke kanan, lagi hujan. Lihat ke kiri, punggungnya udah basah. Kita senyum-senyum gitu. Kenapa yang satu pujian, yang satu senyum-senyum? Padahal ujiannya sama atau beda? Sama. Mungkin kita kimia dia terkaboga. Sama ini. Sama-sama kimia. Ujian angkanya pun sama. Kenapa yang satu tenang, yang satu galau? Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Jadi orang yang punya ilmu, jangankan belum selesai, ini sedang ujian, jangankan sudah selesai, sebelum sedang ujian aja itu ada senyum-senyum sendiri. Itu para nabi tuh, ujiannya berat, nabi dibilang dukun, nabi dibilang orang gila, punya ilmu. Kenapa kita baperan? Gak punya ilmu. Para sahabat harus mulai dari nol lagi ke kota Madinah. Semua kekayaan, harta, properti, onta, kambing ditinggal di kota Mekah, hijrah ke Madinah. Nggak ada yang galau. Kita dolar 15.500 agak galau dikit. Padahal rumah masih ada, tabungan masih ada, belum dipecat dari perusahaan, kios masih ada di Tanah Abang. Kenapa tuh? Karena ilmunya beda. Gitu. Ilmunya beda. Kenapa kita bisa senyum-senyum ngerjain ujian kimia yang sangat sulit? Teman kita keluar itu ada yang garuk-garuk kepala, ada yang pegang kepala terus dia bilang hancur hidup gua, hancur hidup gua. Padahal ujiannya sama, ilmunya beda. Gitu. Sebaliknya jamaah sekalian, soal ujian semudah apapun,
Kalau kita nggak tahu ilmunya, pucat tuh jemaah, pucat, bingung kita. Nah ini saya mau tanya sama jemaah sekalian. Sebutkan rumus luas jajaran genjang. Berapa coba? Ibu. Tuh kan bingung. Tuh mulai pucat. Padahal saya mau tanya, ini soal ujian kayak begini, gampang apa sulit? Ini level anak SD, gampang. Tapi karena lupa ilmunya, jadi ribet ke hidup. Padahal kasih ujiannya ujian anak SD. Yang lain apa Ustaz? Ya udah 2 kubik tambah 3 kuadrat berapa? Belum juga. Anak SD juga. Anak SD. Jadi sudah nggak usah meratapi ujian hidup kita berat atau ribet. Yang harus kita pikirkan ilmunya. Kenapa para ulama kita bisa bertahan? Padahal tadi Nabi udah bilang yang paling berat para nabi. Lalu yang berikutnya orang-orang soleh. Karena mereka tahu ilmunya. Gitu aja. Makanya saya suka merenung kalau ada sesi konsultasi, khususnya kalau yang konsul itu ibu-ibu sama seorang ulama sama seorang ustaz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada ibu-ibu, ada ustaz. Ibu-ibunya konsul masalah keluarganya misalnya, masalah hidupnya. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian. Tadi kata Nabi yang paling berat masalahnya, paling berat dan pelik ujiannya itu siapa? Para nabi. Setelah para nabi? Jadi kalau di hadapan kita ada seorang ibu-ibu, ada seorang ustadz atau ulama, kira-kira masalah yang paling banyak, yang lebih pelik, ibu-ibu atau ustadznya? Coba kita tanya, ibu-ibu atau ustadznya? Ibu-ibu? Ustadznya. Yang paling banyak masalahnya ustadz atau ibu-ibu? Kan tadi kita bilang yang paling pelik masalahnya, paling berat masalahnya itu para nabi. Setelah para nabi, orang-orang soleh. Emang berani mengklaim lebih soleh dari ulama? Jadi yang paling pelik masalahnya ibu-ibu atau ulama? Atau ustaz? Nah, pertanyaan saya yang kedua, ketika terjadi konsultasi yang nangis ibu-ibu atau ulama? Nah, kenapa bisa gitu? Artinya kan nangis ulamanya. Kenapa? Kenapa? Nah itu karena ilmunya beda. Makanya saya suka melihat tuh kalau ada ustaz, ada ibu, kenapa yang nangis ibu-ibunya ya? Harusnya kan yang nangis ustaznya. Nggak pernah melihat ulama jadi balik curcol sama ibu-ibu, kan nggak ada. Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Bu, masalah saya lebih berat, Bu. Lebih berat. Sama itu. Repot juga begini. Nggak ada yang seperti itu. Yang ada ulamanya bilang sabar. Ibu udah banyak pikir belum? Belum Pak Ustaz. Ah, banyak pikir. Itu. Jadi sekali lagi ilmu itu penting, hadirin. Ilmu itu penting. Makanya Allah wajibkan kita menuntut ilmu. Nabi baginda Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan ini bukan hanya sekedar kewajiban atau sebatas kewajiban, ini kebutuhan. Jadi jangan sok jual mahal kalau datang ke kajian. Jangan sok sibuk kalau ada kajian. Jangan sok nggak punya waktu kalau ada jadwal kajian. Wong yang punya masalah kita kok. Begitu kita sok sibuk nggak punya waktu, akhirnya nggak ngaji. Masalah-masalah kita nggak ada solusinya.
Nah sekarang saya mau tanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ujian kimia dilangsungkan, saya mau tanya, yang paling tahu kunci jawabannya itu guru kimia atau guru tata boga? Kenapa guru kimia? Karena dia yang buat soal, ya, dia yang buat ujian. Nah saya mau tanya nih, ini masalah hidup di kios kita, di penjualan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami, itu yang buat siapa? Ini kalian sudah terbang atau kalian oposisi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang buat ujian hidup kita itu siapa? Allah. Kan Allah yang buat ujian di keluarga, ujian di rumah tangga, kan bukan pemerintah pusat. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, Allah yang buat tuh hati suami kita, hati istri kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia nyebelin, ibu suaminya nyebelin nggak? Oh, nyebelin. Masya Allah. Mentang-mentang ada hijabnya, ya, bersembunyi di balik hijab. Nah itu tuh yang membuat suami kita mungkin kadang-kadang pelit, nggak romantis, lalu suka keras, suka marah-marah. Itu hatinya dibolak-balikan siapa? Bapak-bapak ketika istri jutek, padahal nggak lagi haid atau PMS, nyebelin, itu hati istri kita dibolak-balikan siapa? Maka kembalilah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarilah ilmu Allah, itu yang paling tahu kunci jawabannya, paling tahu kunci jawabannya. Yang jadi masalah, kita nyari ilmunya kepada selain Allah, padahal yang nurunin ke ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus datang ke kajian-kajian, kita harus rutin menuntut ilmu agama, dan pastikan ilmu kita bersumber dari Al-Quranul Karim, lalu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastikan haditsnya itu sahih, atau kalau bahasa ibu-ibu, pastikan haditsnya ori, jangan KW, walaupun KW super 1, jangan. Kalau kita beli tas saja nyari yang ori, ibu ini masa hadis nggak cari yang ori. Lalu pastikan pemahamannya benar, dipahami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pada itu nasihat para ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, nama yang sangat terkenal itu menyatakan kita harus mengikuti jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari ilmu mereka, karena itu yang original itu hadirin. Jadi harus rajin datang ke kajian, nuntut ilmu, dan nuntut ilmunya jangan sebulan sekali. Karena saya mau tanya, masalah hidup kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Harusnya kan ilmu kita berjalan paralel dengan masalah gitu. Kalau ujian fisika enak, dikasih ujian sama guru fisika, ternyata belum dipelajari, kita bilang kan, Bu ini halaman 20 Bu, kita baru sampai halaman 19. Tapi kalau masalah hidup gimana tuh? Dan Allah udah kasih waktu, nggak ada ceritanya kita komplain sama Allah.
Allah udah bilang, bukankah kita udah kasih waktu buat kalian, kenapa nggak datang ke masjid, kenapa nggak belajar ilmu agama? Itu hal yang penting dari kita belajar nih. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Terus tips yang kedua ya mas kalian yang sangat penting itu masalah-masalah hidup itu harus kita bawa ke Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dibawa ke makhluk. Baik itu orang pintar dalam tanda kutip atau nggak pintar-pintar, jangan dibawa ke sana, bawa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, Allah katakan, amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa nolong orang yang lagi kesulitan, orang yang lagi punya masalah pelik, muttar, darurat, emergensi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nanya, wa yakshifus su', dan siapa yang bisa mengurai masalah dan keburukan yang ada di hadapan dia? Siapa yang bisa menerbitkan matahari pagi ketika malam itu gelap dan senyap? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Allah yang jadikan kalian pemimpin. Terus apa terakhir, apa yang berikutnya? Ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Jadi Allah katakan, kan hanya Allah yang bisa mengurai ini, hanya Allah. Kenapa nggak beribadah kepada Allah? Kenapa nggak sujud kepada Allah? Kenapa nggak dalam sujud itu kita minta dan terus minta kepada Allah? Kenapa kita lebih banyak curcol kepada manusia daripada kepada Rabbul Alamin? Kan itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah bilang, siapa yang bisa murah itu kecuali Allah? Tapi coba ibu-ibu kalau udah curhat sama teman dengan durasi sholat tahajud, lebih lama mana? Lebih lama teman berapa? Lebih lama 5 menit atau 6 menit? Ini kita nih kebanyakan. Kenapa masalah kita nggak terurai? Karena ke makhluk lagi. Begitu galau pasang status di sosmed, nggak ada solusi. Mana ada dalilnya? Dan itu surat apa ayat berapa? Gak ada. Allah yang bilang, Ailahum ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Kenapa nggak ke Allah? Kenapa ada nggak ke Allah? Kan tadi ujian, kita punya masalah dengan ujian fisika, jangan datang ke guru PPKN. Bingung tuh guru, kenapa? Nilai kamu tuh di PPKN 9,5, kenapa datang ke saya? Masih punya masalah dengan materi fisika, Pak Guru bisa jelasin nggak apa konsep fisika klasik dan konsep fisika modern? Ya bingung dia, karena bukan yang menguasai. Nah, masalah hidup kita itu yang menguasai adalah Al-Alim, Al-Khabir. Kenapa nggak kesana? Begitu ada masalah ke makhluk, ya pantas masalah nggak selesai. Makanya para ulama kita punya kaidah begini, antum bapak-bapak ibu-ibu catat baik-baik. Kata para ulama, man minna yas'alullaha qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah, yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum manusia? Siapa di antara kita? Begitu ada masalah, Allah yang dihubungi. Ban mobil kita bocor di tol, kalau kita hubungi siapa? Derek gratis lagi. Udah derek gak ada yang gratis. Angkat tangan minta sama Allah Rabbul Alamin. Masa bisa ya Allah, masa bisa lagi.
Muat nih alam semesta aja bisa, apalagi cuma masalah ban doang. Ini kita nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah-masalah pelik itu kembali ke Allah. Sarah jadi sekalian. Siapa yang nggak kenal Sarah? Suaminya siapa ibu Sarah itu? Pas UN. Teman saya ibu. Sarah yang saya maksud adalah Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ditangkap oleh anak buahnya Fir'aun. Itu kan Nabi Musa. Loh, ini Fir'aunnya Nabi Ibrahim, karena Fir'aun itu gelar penguasa Mesir. Waktu itu Nabi Ibrahim dan Sarah masuk ke Mesir. Begitu masuk ke Mesir, karena saking cantiknya ditangkap sama Fir'aun dan ingin dimiliki, dan mohon maaf ditiduri, ditangkap, ditaruh di ruangan dan ingin dieksekusi sama Fir'aun. Hadirin, coba kita tanya ibu-ibu ditangkap saking cantiknya, ini cocok nih ibu-ibu di sini. Saking cantiknya ibu-ibu ditangkap, ditaruh ruangan, terus mau diperkosa. Yang pertama kali ibu lakukan apa? Cari wifi. Password wifi berapa? Tanya sama pengawalnya Fir'aun, berapa passwordnya? Mau nge-vlog biar followers aku menyerang di sini. Nggak cari wifi, nggak cari 4G, nggak cari sinyal. Yang dilakukan Sarah apa hadirin? Beliau ambil air wudhu, beliau sholat. Sholat. Ini mau diperkosa masih sempat sholat. Tuhan ya Allah, orang tuh wanita mau diperkosa teriak nyari pertolongan kepada makhluk. Sarah sholat. Yakin ini masalah nggak akan terurai kecuali dengan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika Fir'aun ingin menjamahnya, menyentuhnya, tubuh Fir'aun kaku, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya alih-alih menggagahi dalam tanda kutip wanita tersebut, si Sarah, yang terjadi justru Fir'aun ngemis-ngemis ke Sarah agar didoakan biar dia bisa normal kembali, dijatuhin sama Allah. Laki-laki itu ketika lapar Allah, dan kita sangat nggak setuju dengan, tapi ketika dia memperkosa seorang wanita, dia menunjukkan kegagahannya, dia menunjukkan siapa yang superior, dia menunjukkan siapa yang berkuasa. Itu Allah buat tubuhnya kaku. Akhirnya alih-alih menunjukkan siapa yang berkuasa, justru dia kumis-kumis ke wanita yang ingin dia gagahi beberapa detik yang lalu. Salam dengan tulusnya, dengan ikhlasnya doain Fir'aun. Alih-alih tobat, Fir'aun ingin memperkosa Sarah untuk kedua kalinya dan kembali kaku dan lebih kaku dari sebelumnya. Lagi-lagi ngemis ke Sarah, minta tolong ke Sarah, dan lagi-lagi Sarah mendoakan Fir'aun dan Fir'aun kembali normal. Selanjutnya apa jemaah sekalian? Setelah didoakan Sarah, lalu Fir'aun kembali normal. Apa yang dilakukan Fir'aun? Bapak-bapak, kok ingin perkosa lagi? Bapak senang banget. Selesai kasusnya, ceritanya selesai sampai di situ. Dan akhirnya Fir'aun manggil anak buahnya dan mengatakan, sesungguhnya yang kalian bawa kepadaku syaitan. Apa maksud syaitan? Syaitan secara bahasa maksudnya pihak yang nggak mau ditundukkan, pihak yang nggak mau diatur-atur, pihak yang nggak mau ditaklukkan. Kagum, bukan ingin mencela, tapi kagum, nggak bisa nggak mau ditaklukkan. Akhirnya dihadiahkan hajar buat Sarah. Itu masalah besar. Kita ini kebanyakan ingat makhluk, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatnya sama makhluk. Harusnya curhatnya sama siapa? Allah.
Sebagaimana Nabi Yakub, innama ashku bakti wa huzni ila Allah. Aku ini hanya curhat dan menceritakan masalahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau kita curhat sama teman, cari angin sama teman, lalu kita ceritakan problematika kita, paling solusinya dari teman kita apa? Sabar, 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 udah. Itu aja, sabar. Itu masih mending. Kadang-kadang teman kita curhat ke kita, oh, bini lo tuh masih mending, bini gua ya Allah. Apalagi kadang-kadang dunia ibu-ibu itu kalau udah pada ngumpul, tapi ini bukan di sini, ini di sana. Kadang-kadang di sini baik-baik. Itu di dunia ibu-ibu kalau nggak pagi pada ngumpul, udah. Kadang-kadang tuh fenomenanya ingin merasa menjadi wanita paling terzalimi di dunia. Oh, laki gue tuh pelit banget, laki lo masih mending, laki gue lebih pelit lagi. Laki lo mah ada apa-apa, laki gue ya Allah amit-amit udah mandi lagi 3 hari. Jadi kayaknya bangga gitu, jadi wanita terzalimi di dunia. Dan gak ada solusi, curhat 3 jam tuh gak ada solusi. Kenapa anda gak curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kenapa kita nggak ingat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan apa? Salat. Makanya para nabi itu ini kuncinya, ini orang paling banyak masalah. Apa solusinya? Tidak hazamul amru salat rak'atain. Itu para nabi, kata Rasulullah SAW. Kalau ada masalah, salat 2 rakaat. Ada masalah, salat 2 rakaat. Salat sunnah mutlak, terus doa sama Allah. Dan masalahmu terurai, hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali kita sama Allah. Bisa, kenapa nggak bisa? Ini kunci anti galaunya para nabi dan rasul. Yakin sama Allah. Allah tuh kalau mau apa-apa pun fayakun, selesai sama masalah-masalah kita. Tapi cuma kadang-kadang kita nggak percaya sama Allah. Tirulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mau dilemparkan ke kobaran api, lalu malaikat Jibril datang, ya Allah, Jibril datang, lalu menawarkan bantuan. Itu lautan api di depan matanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Coba hadirin, antum diikat mau dilemparkan ke kobaran api, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kira-kira bilang apa ke malaikat Jibril? Kata Nabi Ibrahim, amma anta fala. Adapun engkau, wahai malaikat Jibril, saya tidak ada urusan dengan engkau. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, cukup hanya Allah saja, dan Allah sebaik-baik pihak yang tempat kita bergantung. Allah. Coba kita bisa nggak kayak gitu? Ini mati atau hidup hadirin? Pas mau dilempar malaikat Jibril datang, kira-kira komen kita apa? Dan yang kita komplain tuh malaikat Jibril, kenapa baru datang sekarang? Dari tadi kemana aja tuh? Gue udah begini, gue udah keringetan, gue udah deg-degan. Ya Allah, bersyukur ya datang hari ini. Masih dikomplain juga, karena hati kita ke makhluk. Ini malaikat Jibril datang menawarin pertolongan, amma anta fala. Ada pengetahuan saya ada urusan. Kalau kita mungkin nyari itu malaikat, tapi mungkin nggak mau vulgar. Makanya Jibril ya, Jibril nyari itu malaikat Jibril. Hati kita ke makhluk. Makanya coba hati ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya biar dikit-dikit ke Allah, dikit-dikit ke Allah? Nah, kita harus mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang Allah. Ada orang butuh duit, kata temannya, lo kenapa nggak ke Pak Fulan aja? Kenapa emang? Oh, itu orang kaya paling baik di kota ini. Itu nggak pernah nolak kalau ada orang ngasih. Oh gitu ya? Akhirnya pergi itu.
Kenapa dia awalnya nggak ke Pak Fulan? Karena nggak tahu tentang kebaikannya Pak Fulan, makanya nggak tertarik ke Pak Fulan. Sama banyak orang tuh nggak ke Allah karena nggak tahu kebaikan, kemahakuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dua tips ini semoga bisa kita jalankan, bisa kita amalkan. Kita harus tahu ilmunya dan harus selalu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sudah mendekati jam 8:30, kita buka sedikit tanya jawab. Hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita termasuk lumayan rajin beribadah, akan tetapi terkadang melakukan maksiat, dan apabila ada suatu masalah datang, bagaimana kita mengetahui itu masalah karena ujian atau karena adab? Jazakallahu khairan. Emangnya lumayannya seberapa, Bapak-bapak? Lumayan rajin, Masya Allah. Kita kayak Abdullah bin Amr bin As yang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Gitu. Yang pertama, walaupun kita yakin insya Allah yang nanya ini hanya ingin kebaikan insya Allah, tapi hindari kata-kata yang mentazkiyah diri kita sendiri. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri rajin. Aku nggak banyak rajin, aku lumayan rajin doang Pak Ustaz. Oh itu lumayan juga. Kita anggap diri kita banyak dosa aja, biar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ingat kata para ulama Mesir itu, apabila Anda beramal soleh, ambil ingatan Anda tentang amalan tersebut terus buang ke laut. Artinya amal soleh itu jangan diingat-ingat, yang perlu diingat itu dosa. Nah kita suka terbalik, amal soleh diingat-ingat, dosa dilupain, makanya kadang-kadang susah suruh obat gitu. Nah, jadi intinya gini, kita berusaha beribadah dengan segala keterbatasan dan kelalaian kita, dan di sisi lain kita maksiat. Ini ujian atau adab, begitu ada masalah. Hadirin, kembalikan ke konsep seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Qayyim. Nama ini cukup terkenal di Indonesia. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, musibah yang Allah kasih ke kita itu seringkali punya peran ganda. Yang peran yang pertama untuk menguji keimanan kita, peran yang kedua untuk menegur dan menghukum maksiat-maksiat kita. Jadi ada 2 makna, ada 2 pesan. Kenapa? Karena kitanya terdiri dari ketaatan dan kemaksiatan. Artinya dalam diri kita ada ketaatan nggak, hadirin? Ada. Tadi sholat subuh nggak? Sholat. Tadi maksiat apa nggak? Maksiat juga. Jadi dalam diri kita ada sholat, ada maksiat. Karena diri kita isinya ada sholat dan ada maksiat, maka musibah ketika datang pun tujuannya untuk menaikkan ketaatan dan kualitas iman kita, dan di sisi lain untuk membersihkan maksiat-maksiat kita. Jadi itu hebatnya Allah, dikasih musibah bisa bermakna ganda atau 2. Karena muslim itu isinya ketaatan dan maksiat. Jadi intinya gini, kalau misalnya ketaatan kita 80%, maksiat kita 20%, kita dapat musibah misalnya sakit atau kecelakaan, atau misalnya usaha lagi seret mampet, maka musibah itu 80%-nya ujian keimanan, 20%-nya teguran dari maksiat. Itu aja. Jelas ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menjalani hubungan jarak jauh dengan istri saya.
pada saat hamil istri saya bilang saya kurang perhatian. Saya serba salah karena saya jauh dan bekerja untuk dia. Sekarang istri saya minta berpisah. Apa solusinya Pak Ustadz? Sedangkan anak kami baru lahir. Apa yang solusinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, coba kita sama istri kita introspeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena apa tuh hadirin? Itu karena dosa-dosa kalian. Jadi yang menimpa kita itu karena dosa tuh hadirin, bukan karena apa-apa. Dosa-dosa siapa? Hah? Hadirin, gara-gara dosa siapa? Ya dosa istri lah Pak Ustadz kata suaminya. Dosa kita, jangan suka nyalain orang. Asy-Syura ayat 30. Jadi dari ini kan namanya suami, itu salah suami. Si istri juga baca surat Asy-Syura ayat 30. Oh ya, itu karena dosa saya. Jadi gini, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya harus istighfar, taubat, banyak ibadah. Jadi nggak usah mikir cara dulu, banyakin sholat dulu aja. Jadi gini bilang ke istrinya, yaudah sebulan ini kita banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak tahajud, banyak duha. Nanti kita diskusikan lagi setelah kita banyak ibadah. Karena seringkali ini hawa nafsu. Yang kedua jamaah sekalian, mental suami istri yang soleh dan soleha adalah pintar dan cerdas menyalahkan diri sendiri. Nah itu mental. Kalau mental ini bisa dibangun, insya Allah rumah tangga langgeng. Tapi kalau mentalnya sudah pintar menyalahkan pasangan, tuh cepet-cepet aja buradul. Gitu. Masalah seperti apapun, kalau suami sudah pintar menyalahkan diri sendiri dan istri juga pintar menyalahkan diri sendiri, selesai masalah. Walaupun pelik, masalah besar, masalah pelik banget. Terus suaminya bilang, aku yang salah ya, aku belum pintar jadi pemimpin di rumah tangga ini. Enak kan? Kalau istrinya respon, enggak, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Aku belum bisa jadi istri yang soleha. Selesai nggak tuh masalah aja? Selesai. Asal jangan dilanjutin lagi. Kata suaminya, enggak, aku yang salah. Aku. Aku berhenti. Ikut lomba lari sama finish dan lari terus. Berhenti sama finish. Yang jadi masalah itu suami pintar nyalain istri, istri pintar nyalain suami, istri ngoprek-ngoprek handphone suami, begitu ketahuan nyalain kinerja istri. Lingkaran setan aja begitu terus. Coba lihat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu dosa masing-masing. Itulah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini udah habis deh waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Ikhwan menyampaikan, Ikhwan itu laki-laki ya, ada laki-laki menyampaikan perasaannya 2 kali melalui teman saya. Sementara saya bingung harus gimana. Selalu memikirkan dia, bagaimana ya solusinya? Ya kalau dia bingung apa lagi kita? Tapi gini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan
zina hati, kata para ulama. Kata Nabi SAW, hati itu berzina, zinanya itu memikirkan, menghayalkan gitu. Jadi coba perbuat ibadah. Lagi-lagi ini ibadah kita harus kuat loh hadirin. Semuanya terus lari ke sana. Adilah Allah. Jaga ibadah, terus jaga jarak. Lalu saran saya konsul dengan ahlinya, gitu. Konsul dengan ustaz, konsul dengan orang tua, dan berusaha objektif mungkin, dilihat ini speknya masuk apa enggak, gitu. Orangnya soleh apa enggak, pastikan orangnya soleh, hadirin sekalian, gitu. Ya, terus banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup? Ya, saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga nyatanya kita sebuah pertanyaan itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, lalu kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita dengar dan kita pelajari, dan semoga kita diberikan husnul khatimah dan bisa berkumpul bersama-sama di surga bersama seluruh orang-orang yang kita cintai. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.